Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita sungguh mengucap syukur boleh berjumpa kembali dalam sarapan rohani. Dan kita bersama-sama akan membaca juga merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pada hari ini. Sebab Tuhan sungguh amat baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan setia memberkati dan menopang kami dari hari ke hari, secara khusus pada hari ini. Ya Tuhan yang maha kasih, sebelum kami melanjutkan segala tugas, pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Kami mohon lawatan kuasa Allah di dalam Roh Kudus akan menuntun kami, sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan pada hari ini menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-57 ayat 15 bagian B, dan kitab Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 34 bagian B juga. Saya membacakan untuk kita semua. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah compassion. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati setiap orang tua pastilah selalu dipenuhi dengan belas kasihan. Ketika ia marah, ketika mereka marah sebagai orang tua kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya melakukan kesalahan, pastilah setelah itu orang tuanya selalu memberi maaf dan menerima mereka kembali, oleh karena kasih yang dimilikinya kepada anak-anaknya. Nah, demikianlah juga pada hari ini kita akan melihat bagaimana hati Allah yang juga penuh dengan belas kasihan. Bahkan belas kasihan Allah pasti melebihi dari belas kasihan orang tua kepada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, pertama-tama kita melihat belas kasihan Allah terhadap umatnya yang sedang berada dalam penghukuman akibat berbagai-bagai pelanggaran yang mereka lakukan, yang mereka perbuat dan menentang Allah dalam kehidupan mereka. Kata-kata penghiburan dari Nabi Yesaya kepada umat Tuhan merupakan sebuah pengharapan baru bagi mereka, bahwa Allah dalam bagian ini dikatakan bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, juga bersama-sama orang yang remuk hati. Tuhan ada dan hadir bagi mereka. Tuhan berkenan hadir, diam bersama dengan orang-orang yang mengalami patah hati, yang hidup dalam kerendahan hati, yakni mereka yang tertindas dan sungguh-sungguh mau bertobat, mau kembali kepada
Allah. Kehadiran Allah menghidupkan semangat mereka, memberikan kekuatan yang baru kepada mereka. Selanjutnya, dalam bacaan yang kedua, kita juga melihat belas kasihan Tuhan Yesus yang ditunjukkan kepada orang banyak yang mengikut Tuhan pada waktu itu. Ketika hari mulai malam, setelah Yesus mengajar mereka dengan berbagai-bagai pengajaran tentang kebenaran, Tuhan Yesus melihat bahwa mereka sungguh memerlukan pertolongan. Mereka seperti domba tanpa gembala. Mereka memerlukan penopangan yang menuntun mereka pada jalan yang benar. Karena itulah dalam bagian ini Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus tetap mengajarkan kepada mereka apa yang seharusnya mereka lakukan. Tuhan Yesus juga memberi kepada mereka makanan yang mereka perlukan. Oleh karena Tuhan Yesus tidak sampai hati melihat umatnya yang mengalami penderitaan. Dari kedua pengalaman di atas kita melihat bahwa begitu besar kasih Allah. Bahkan di saat Ia sedang menghukum mereka yang bersalah, Ia tetap mengasihi dan mencintai anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun meyakini bahwa belas kasihan Tuhan juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Belas kasihan Allah diwujudkan secara holistik, secara menyeluruh bagi umatnya. Belas kasihan Allah tidak hanya bagi mereka murid-murid Yesus saja pada waktu itu atau umat Tuhan pada waktu itu, tetapi juga untuk kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, seberat apapun beban pergumulan yang kita hadapi, mungkin saat ini kita merasakan betapa beratnya beban, mungkin kita merasakan remuknya hati, pedihnya hati kita oleh karena berbagai-bagai pergumulan yang kita alami. Firman Tuhan hari ini menguatkan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah adalah Allah yang penuh dengan compassion, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Seberat apapun, Ia pasti akan menolong kita. Karena itu ketika saat ini kita merasa berat, datanglah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan menguatkan dan Ia akan memberi jalan keluar bagi kehidupan kita. Dan ketika Tuhan sudah memberikan belas kasihan-Nya kepada kita, mari kita meneruskan belas kasihan Allah bagi sesama kita yang memerlukan pertolongan kita. Mungkin saat ini ada juga begitu banyak saudara-saudara kita yang patah hati, yang sedih, yang kecewa, dan yang memerlukan lawatan Tuhan. Mari kita hadir sebagai wujud syukur kita, menunjukkan belas kasihan Allah kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Allah yang tidak sampai hati melihat dan membiarkan penderitaan umat-Mu. Karena itu pada hari ini ya Allah kami meyakini bahwa Tuhan selalu hadir bagi kami, menopang dan menguatkan kami, menuntun kehidupan kami. Dan ketika saat ini kami bergumul untuk setiap hidup kami meyakini Tuhan akan memberi pertolongan atas kami. Mampukan kami Bapa untuk senantiasa mewujudkan belas kasihan Allah di dalam kehidupan kami dengan sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berkarya, selamat mewujudkan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Shalom.